lagi bersama saya Chris Bernard di channel Teknik. Tutorial kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat plafon bertingkat. Untuk lebih jelasnya, tonton saja video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian like dan share apabila konten ini menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita langsung saja ke SketchUp 2016. Ya, kali ini saya menggunakan SketchUp 2016 dan juga menggunakan model dari rumah tinggal ya, kurang lebih ukurannya 9x15. Sebagai contoh, lebih mudahnya saya akan mengambil salah satu sudut dari ruangan. Di sini saya ambil untuk ruang tamunya. Ruang tamu di sini kurang lebih ukurannya 7x4 meter. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja ke softwarenya ya. Ya, di sini saya sudah buka dengan model 9x15. Di sini saya menggunakan software Enscape. Software ini menurut saya salah satu software yang lebih ringan dan cepat untuk membuat visual tentang desain interior ya. Ya, jadi kali ini saya menggunakan SketchUp kombinasi dengan Enscape 2.5 dengan target atau fokus utama adalah membuat plafon bertingkat. Oke, untuk plafon bertingkat nanti hasil lahirnya kurang lebih seperti begini ya. Ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Salah satu contohnya nanti yang akan saya buat adalah menggunakan model plafon 7x4 meter. Bagaimana cara membuat plafon bertingkat? Sebelumnya saya tunjukkan dulu hasil rendering yang saya buat menggunakan Enscape 2.5. Di sini adalah ruang tamu. Kemudian 3D berikutnya ini adalah ruang keluarga. Ini adalah kamar utamanya 5x4,5. Kemudian ini kamar tidur kedua 3x4. Jadi bisa dilihat di sini tipikal plafonnya menggunakan plafon bertingkat dengan iluminasi atau pencahayaan yang difokuskan di samping, di keliling dari plafon ya. Ini juga sama, kamar tidur 3x4, dan ini adalah kamar tidur 3x3 dengan fokus plafon bertingkatnya juga sama, dia pencahayaannya dari samping dan juga dari tengah, dari center. Kalau yang di kamar tidur kedua ukuran 3x4 juga sama. Di sini saya memasukkan lighting dari samping dan juga ada di bagian lemari ya, untuk lampu spotlightnya. Ini sama untuk kamar tidur 3x3. Ini dapur ya, jadi dapur di sini juga saya menggunakan, karena ini rumah 9x15, ini dapurnya kurang lebih 6x3. 6x3 di sini untuk pencahayaannya atau plafonnya saya menggunakan plafon bertingkat dan juga
Untuk pencahayaannya ada di sisi samping semuanya, di kelilingnya. Nah, ini kamar tidur ketiga tadi sama dindingnya warna hijau. Lalu menggunakan wallpaper dengan karpet. Karena setiap kamarnya biar kelihatan lebih luas, saya gunakan interiornya menggunakan kaca ya, atau apa namanya, atau untuk lemarinya menggunakan kaca ya. Kurang lebih itu untuk contoh hasil dari pembuatan plafon bertingkat. Bagaimana cara membuatnya? Mungkin sudah sering dilihat di rumah atau di proyek-proyek teman-teman yang mungkin sudah sering kali lihat, tapi untuk cara membuatnya, cara mendesainnya bagaimana, di sini saya akan langsung tunjukkan. Kita langsung saja ke SketchUp-nya. Oke, dari model ini rumah 9x15. Di sini saya menggunakan komponen dari Enscape semuanya yang warna putih ini. Nah, kalau misalkan saya gunakan Enscape nanti hasilnya kayak gini ya. Cara membuat plafon bertingkat, kita buka dulu sketch atapnya. Oke, jadi untuk sketch atapnya, plafonnya semuanya saya sudah berikan titik lampu ya. Jadi paling bagus sebelum membuat rumah, kita juga sudah harus ada konsep interiornya ya. Jadi rumah kita walaupun simple, sederhana, tapi kalau pencahayaannya bagus, plafonnya baik, shadow untuk lightingnya keren, bagus, otomatis rumah yang ukuran tidak terlalu besar, misalkan 3x3, 3x4, 5x4,5 atau 7x4, itu bisa kelihatan eksklusif juga ya. Jadi tidak menutup kemungkinan buat rumah sederhana pun bisa diterapkan cara seperti yang saya buat. Paling penting dalam perencanaan itu adalah kita sudah merencanakan itu dari awal ya. Oke, dari sini kita bisa lihat di sini setiap ruangan sini sudah ada penempatan titik lampunya ya. Jadi fokus di ruang utama di sini kurang lebih saya menggunakan 5, 6, 7, 11, 13 lampu untuk kelilingnya, kemudian satu lampu di tengah untuk lampu gantungnya. Jadi 13 lampu plus satu lampu gantung ya. Ya lumayan banyak ya, tapi ya memang kita bisa tentukan sendiri. Kita menggunakan dua saklar. Apabila tidak digunakan, lampu yang lainnya kita matikan ya. Oke. Bagaimana melihat hasil akhirnya? Saya munculkan rangka atapnya. Sebelumnya saya munculkan ini dulu ya, rangka plafonnya ya. Kita fokus saja dulu di sini. Kurang lebih nanti di rumah atau di lapangan biasanya untuk plafon bertingkat nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian nanti biasanya ada balok penggantung dari rangka plafon yang terdekat dengan kuda-kuda di atasnya. Saya munculkan ini dulu, rangka atap ya. Saya munculkan rangka atapnya. Nah, jadi setelah rangka plafon kita terbentuk, biasanya ada kayu penggantung atau balok penggantung yang akan dipaku di kuda-kuda di atasnya ya. Nah,
Jadi itu minimal kita tahu apa desainnya dulu bagaimana. Saya kasih tunjuk langsung di sampingnya ya. Oke, jadi sebelum kita membuat desain ini, kita bisa menggunakan cara sebelumnya kita hilangkan dulu rangka atapnya, rangka plafonnya kita hilangkan dulu. Lalu untuk membuat rangkanya yang rangka di dalam sini, kita bisa membuat skinnya dulu ya. Skin itu dalam arti sketch awal, sketch pandu untuk sketch surface-nya yang biasa saya selalu sebutkan. Surface itu permukaannya. Kita buat permukaannya dulu, membentuk garis-garis menggunakan line. Kemudian setelah semuanya tertutup seperti ini, kita double klik. Kemudian kita geser ke jadi biasanya untuk lebih mudah, setelah kita double klik, kita bikin grup, lalu kita komponen ya. Jadi bidang yang ada di sini dia akan otomatis berubah seperti yang kita edit di sampingnya. Oke, setelah bidang ini jadi, kita klik di sini, kemudian tahan Ctrl. Saya ulangi ya, kita klik dulu bidangnya, kemudian nanti kita klik tombol move-nya ya, lalu sambil tahan Ctrl kita klik di sini, kita geser ya, kita geser di sini. Oke ya, ya jadi untuk singkatnya, setelah kita buat surface tadi ya, di sini nanti plafonnya kurang lebih seperti gini ya, rangka plafonnya ya. Rangka plafonnya seperti ini. Saya hilangkan dulu sketch plafonnya ya. Saya hilangkan plafon drop ceilingnya. Kemudian plafon drop ceiling ini apa maksudnya, misalkan kita menggunakan triplek atau GRC atau material untuk plafon, itu saya namakan di sini sketch pola plafon ya, atau plafonnya sendiri. Nah, plafon atau plafon drop ceilingnya ya. Jadi untuk plafonnya sendiri ya. Lalu untuk ini lampunya, saya hilangkan dulu lampunya dari landscape. Nah, ini bayangan saja buat teman-teman. Jadi pada dinding yang bersentuhan langsung dengan dinding adalah balok yang paling atas. Kemudian kita, karena rencana lampunya ada di sini, otomatis kita harus ada rangka kedua. Makanya di sini namanya plafon bertingkat ya, karena ada dua lapis rangka ya. Jadi ada rangka yang paling atas, nanti yang menjadi balok sokong atau balok pendukung untuk rangka keduanya di bawah. Oke, saya buka dulu untuk pola plafonnya atau plafon drop ceilingnya ya. Nah, rangkanya seperti ini ya. Nah, cara membuat plafon tadi bisa kita langsung praktekkan di sini ya. Caranya
Setelah surface tadi kita sudah gunakan, setelah kita sudah copy paste, kita sudah geser ke sini, langkah berikutnya kita move ya. Setelah bidang ini sudah terseleksi, sudah berwarna terseleksi gini, kemudian kita move, kita klik di sini, tahan kontrol, kita angkat ke atas ya. Saya ulangi ya. Setelah terseleksi, kita tekan titik di situ, salah satu titik di sini, kemudian tahan kontrol, kita angkat ke atas. Kita ketik 20 cm ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik yang paling bawah. Kita klik yang paling bawah, kita offset menggunakan tombol ini, offset ya. Kita klik offset, kita geser ke dalam, dia masuk kurang lebih 10 cm atau 100. Perhatikan measurementnya yang ada di sini ya. Di sini distance atau measurement atau ukurannya, jarak. Kemudian ini kita karena yang sudah terseleksi ini kita delete, lalu double klik di garis yang terluarnya, kita delete. Oke, lalu untuk membuat plafon yang di atasnya kita sama juga menggunakan offset. Untuk turun ke plafon yang keduanya di bawah, plafon bertingkat di bawahnya, kita offset, atau kita klik dulu, kita offset ke dalam kurang lebih 20 ya, atau 200. Kenapa 200? Karena di bawahnya sudah teroffset 100. Nah, jadi untuk ketemu bidang yang di bawahnya kita offsetnya 2 kali lipat, berarti 200-nya. Setelah sudah, kita klik surface di sini, kita move ke bawah, kurang lebih jaraknya 200 atau 20 cm. Oke, setelah sudah, otomatis plafon bertingkatnya sudah jadi. Desain plafon bertingkatnya sudah jadi ya. Setelah sudah jadi, otomatis atau selanjutnya kita membuat rangka kayu atau menggunakan hollow juga boleh ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah paham prosesnya, tidak terlalu susah, gampang ya. Yang penting ikuti cara saya tadi. Kita membuat surface dulu di bidang yang akan kita membuat plafon, kemudian surface-nya kita buat grup, kemudian komponen, kemudian kita move ke samping untuk memudahkan kita membuat model di luar bangunan kita. Jadi kita memodelkannya di samping rumah atau gedung yang kita edit, tapi secara otomatis yang di dalamnya sudah berubah sesuai yang kita desain di luar. Sampai sini paham ya? Oke, jadi simpel saja. Kenapa plafonnya 20 cm? Asumsi saya biasanya untuk pemasangan lampu untuk lighting plafon, khususnya LED strip, dia membutuhkan ruangan yang bisa dijangkau tangan ya. Jadi kurang lebih kalau 20 cm saya rasa sudah cukup lah untuk dijangkau tangannya kita untuk memasang LED-nya. Lalu untuk membuat rangka plafonnya, kita langsung saja, yang tadi saya hapus saja karena gampang ya, kita langsung saja ke rangka plafonnya. Untuk membuat rangka plafonnya, atau sekalian saja saya kasih ilustrasi juga. Untuk membuat rangka plafonnya yang ini, untuk ini kita bisa menggunakan
seperti cara-cara saya sebelumnya, kita copy paste aja dari model ini. Kita klik, tahan move-nya di sini, kemudian kita kontrol ke atas. Oke. Kemudian offset, kita geser ke dalam. Ini kan kita, misalkan kita menggunakan kayu 55 atau hollow 44, silakan ketik sesuai ukurannya. Kalau saya menggunakan kayu 55, saya ketik 50. Nah, balok yang di sisi depannya sudah jadi ya. Ini sudah jadi, kita move ke atas. Oke, lalu untuk yang berikutnya ini sama, untuk layer kedua sama, kita cukup klik surface-nya, lalu offset, kita geser ke dalam sini ya, kurang lebih 50 juga. Oh sorry, kita geser ke dalam sini ya. Nah, misalkan surface kita sini ada 150 atau 115 cm ya, berarti kita offsetnya 10 cm supaya ada sisanya 5 cm di ujung. Oke, kalau sudah, ini kita klik, kita hapus, kemudian sisi ini kita move ke atas. Sampai sini mudah ya. Jadi misalkan kemudian kalau mau membuat grup boleh, komponen juga boleh, ini juga sama, grup boleh, komponen boleh ya. Ya, tahap ini diulangi saja ya teman-teman, tahap itu diulangi saja sampai akhirnya kita sampai di tahap setiap rangkanya sudah terhubung ya. Nah, jadi yang tadi saya buat itu adalah sisi sini dan sisi sini. Setelah kita offset, layer keduanya sudah, layer yang atasnya sudah jadi. Nah, lalu kita menggunakan pola plafon kurang lebih 60 kali 60 ya, atau separuh dari rangka plafon di pasaran. Kurang lebih di pasaran kan 1,2 kali 2,4 ya. Jadi kalau kelipatan 60 berarti supaya peletakan plafonnya lebih kuat, tidak lentur ya. Oke, untuk rangka layer di atas jaraknya kita menggunakan 1,2 saja, karena dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan triplex di atasnya. Triplexnya atau plafonnya justru ada di sisi bawah. Oke, ya. Sisi layer kedua juga sama ya. Yang penting menggunakan sistem grup dan komponen. Kemudian ditahan menggunakan balok 55. Lalu setelah dia sudah menggunakan balok sokong atau balok penyangganya, setelah menggunakan, kalau sudah ada balok penyangganya untuk layer kedua di bawahnya, secara otomatis plafon bertingkatnya sudah jadi ya. Jadi cara yang saya buat adalah cara paling singkat, paling mudah untuk dimengerti oleh teman-teman teknik atau yang mungkin baru tertarik belajar menggambar teknik. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti plafonnya, rangka plafonnya saya hilangkan.
ya. Nah, nanti untuk untuk lightingnya kurang lebih nanti posisinya begini ya. Kenapa begini? Karena posisi rangka plafon drop ceilingnya kita kurang lebih begini ya. Jadi nanti yang sisi bawahnya ini nanti kita tetap kita menggunakan plafon atau triplek atau bahan penutup rangka yang manapun boleh. Kita terlebih dahulu untuk pemasangan yang sisi dudukan lampu, otomatis kita juga harus menggunakan plafon ya. Jadi jangan kosong, tetap harus digunakan plafon. Nah, jadi sebelum sisi di sini kita tutup, kita isi ini dulu dengan triplek atau bahan penutup plafonnya supaya lebih rapi ya. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya, tertutup semua. Kemudian nanti lampunya ada di atas ini. Oke. Kemudian nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, jadi posisi untuk drop ceilingnya nanti kurang lebih seperti ini jadinya ya. Ini jadinya proses pembuatan cara membuat plafon bertingkat. Mudah-mudahan sampai di sini tutorial ini bisa disampaikan dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Apabila ada pertanyaan, komentar, bisa tulis di bawah. Kurang lebih sampai di sini saja dulu untuk konten cara membuat plafon bertingkat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kemudian share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.